Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Munarif, bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Bank Dunia melansir sebuah data yang mengejutkan bahwa 60,3% orang Indonesia itu miskin. Ini berapa angkanya? Sampai 170-an nanti ya. Ini jelas 170 juta maksud saya. Ini jelas standarnya beda dengan BPS yang menyatakan pengeluaran di atas 20.000 per hari itu bukan orang miskin. Kalau yang dipakai data dari BPS ini kayaknya mayoritas orang Indonesia adalah orang kaya gitu ya. Ya, akhirnya fakta itu tiba bahwa 60% rakyat Indonesia itu adalah miskin, alias 172 juta. Itu yang di data yang diterbitkan baru-baru ini oleh Bank Dunia, dan data itu tentu berakibat pada upaya kita untuk memastikan arah kebijakan. Tentu Presiden Prabowo tidak terkejut karena pasti tim ekonomi Gerindra juga menghitung data-data itu dan menemukan kurang lebih hal yang sama itu. Tetapi yang mengejutkan adalah selama ini, selama 10 tahun, artinya Presiden Jokowi berbohong. Kan itu dasarnya. Walaupun ada statistik Indonesia. Bayangkan, Indonesia pakai statistik yang menyatakan bahwa orang miskin di Indonesia itu cuma 20 juta. Ternyata itu 60 juta tuh. Jadi seolah-olah kemiskinan itu mau ditutupi dengan memangkas angka. Jadi layak hidup itu kalau orang mengeluarkan 20.000 rupiah per hari itu. Jadi satu bulan jadi 30 kali 20 600.000 tuh. Dianggap orang layak hidup kalau 20.000 cukup buat dia tuh. 20.000 tuh beli apa itu kan? Nah, data Bank Dunia justru membuat standar yang lain. Karena Indonesia sudah masuk negara pendapatan menengah, maka standar hidupnya udah pasti naik tuh. Dan standar Bank Dunia itu yang menunjukkan bahwa kalau pakai standar Indonesia itu artinya ratusan kesempatan untuk membuka lapangan kerja justru tidak lagi dihitung secara ekonomi karena dianggap bahwa cuma 20 juta atau 8%, 9% penduduk miskin kita. Ternyata penduduk kita adalah 60% miskin alias 172 juta. Nah, ini jadi skandal sebetulnya kalau kita coba melihat bagaimana selama 2 dekade Presiden Jokowi kemiskinan itu tidak berkurang, justru bertambah tuh. Dan itu penanda pertama bahwa kegiatan atau pola ekonomi Jokowi itu gagal untuk memberantas kemiskinan. Nah, kita mulai menuntut sebetulnya kalau masuk akal, apa penyebabnya? Kenapa kita tidak bisa mengatasi kemiskinan? Tentu ada tukar tambahnya, yaitu disparitas ekonomi itu, bahwa hasil-hasil ekstraktif industri tidak jatuh ke rakyat. Artinya tidak ada ekonomi kerakyatan, tidak ada trickle down effect, tidak ada wilayah kemiskinan yang terkait atau memperoleh limpahan dari wilayah kekayaan. Kan itu dasarnya tuh. Mau data statistik atau angka-angkanya di otak-atik, realitas ekonomi kita kan memang sedang tidak baik-baik saja. PHK di mana-mana, kemudian ini kita lihat juga misalnya PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mulai mengeluhkan dampak efisiensi dari pemerintah, dan kemudian banyak faktor lain lah yang membuat indikasi-indikasinya jelas bahwa ya memang ekonomi kita memburuk. Dan yang ini yang tentu saja kalau kita mau sebut siapa yang harus tanggung jawab, ya saya kira mau tidak mau kita harus menyalahkan Pak Jokowi ya selama 10 tahun memerintah, karena Pak Prabowo kan baru 6 bulan. Jadi ini bisa disebut adalah warisan dari pemerintahnya Jokowi. Ya, konsekuensinya panjang. Begitu terpaan ekonomi dunia karena efisiensi kebijakan Presiden Prabowo menyebabkan aliran uang ke sektor real di daerah itu kosong. Sekarang mulai kita lihat terpaan ekonomi dunia itu artinya supply chain global itu, perdagangan global itu juga akan mengalami restriksi kan. Jadi semua itu akan berakibat pada pendalaman kemiskinan di kita kan. Data dari PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, menunjukkan bahwa dalam 1 bulan PHRI itu, hotel-hotel itu mengalami gagal memperoleh 3 triliun rupiah karena
tidak ada aktivitas pemerintah di daerah-daerah sehingga hotel, tempat wisata, UMKM itu souvenir tidak laku. Jadi kita mulai melihat bahwa kalau dugaan bahwa keadaan ekonomi akan memicu konflik politik itu pasti terjadi. Nah, kelas menengah yang turun kelas itu udah datanya udah kita baca berkali-kali. Ekonomi yang tidak tumbuh itu juga faktanya ada. Kemiskinan yang juga ada di semua sudut kota. Itu semua potensi keresahan sosial tuh. Nah, kita mulai membayangkan bagaimana kehidupan politik dalam sebut aja 2-3 bulan ke depan. Kalau potensi untuk menghasilkan kembali Indonesia melalui standar hidup yang layak itu tidak ditemukan. Kita mulai juga membayangkan bahwa bulan Juni itu default, jatuh tempo, bayar bunga aja itu udah 800 triliun tuh. Dan sampai sekarang belum ada jalan keluar. Jadi bukan soal pesimisme, tetapi soal mencari, bukan mencari kambing hitam, tapi mulai secara rasional menganggap bahwa selama 10 tahun memang kelakuan Presiden Jokowi itu memperburuk situasi ekonomi, memperburuk situasi ekonomi diperburuk karena investasi dibuat di infrastruktur, sehingga sebetulnya itu juga hal yang tidak dihitung secara skala ekonomi, karena diumbar APBN itu untuk membangun pencitraan legacy mercusuar proyek-proyek yang disebut PSN yang akhirnya dibatalkan. Jadi sekali lagi publik ingin ada semacam rasa keadilan bahwa kalau ada tuntutan lengserin Gibran tentu terkait dengan prestasi bapaknya. Kalau ada tuntutan untuk mengadili Jokowi tentu karena publik menganggap bahwa ada yang mesti dapat hukuman dong. Nggak fair kalau kemiskinan itu segera disebabkan karena orang Indonesia malas, bangun pagi malas, kerjanya nggak benar tuh. Faktanya ada 60 juta, masa 60 juta orang Indonesia betul-betul masuk di dalam semacam apa istilahnya itu kemalangan sosial, kemalangan kebudayaan. Kan ada hal yang salah dalam kebijakan sehingga ada 60 juta orang Indonesia dinyatakan dalam, bukan 60 juta, 60% ekuivalen dengan 172 juta orang Indonesia hari ini hidup dalam kemiskinan. Nah, dengan data-data seperti itu, bagaimana netizen kemudian tidak marah ya ketika Gibran kemudian melakukan monolog, bicara tentang bonus demografi, bicara tentang bahwa ini adalah giliran kita begitu. Giliran Gibran, iya giliran kita, anak muda lainnya enggak, saya kira. Nah, dalam konteks kemiskinan tadi, 172 juta orang miskin itu, netizen pasti menghubungkan lagi dengan pidato atau monolog dari Saudara Wakil Presiden yang seolah-olah secara sangat optimis mengatakan bahwa Indonesia akan jadi negara berkembang, negara maju tuh, bonus demografi akan diperoleh. Nah, ini masalah kita tuh, Wakil Presiden tidak punya kapasitas untuk berpikir akademis, sehingga yang diucapkan sebetulnya adalah semacam harapan, semacam mimpi itu, tanpa mengerti apa yang mesti dilakukan untuk mengangkat 172 juta orang ini di dalam 5 tahun ke depan. Kan itu konyolnya ada di situ tuh. Nah, sekali lagi kita mau coba menerangkan pada publik bahwa masalah-masalah sosial akan muncul karena krisis ekonomi dan krisis kebudayaan. Lalu yang paling mungkin untuk menghidupkan semacam harapan adalah membuat terobosan baru tuh. Nah, terobosan yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah makan siang bergizi, lalu koperasi segala macam yang juga mulai dipersoalkan tuh. Tetapi kita mau mencoba memahami bahwa implikasi dari kemiskinan adalah ketidakpuasan sosial. Jadi pada saat yang krusial nanti koperasi harus mampu untuk menampung kerusuhan, bukan kerusuhan sosialnya, tapi ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh 10 tahun Presiden Jokowi menyengsarakan rakyat. Kan itu dasarnya kan. Demikian juga makan siang gratis itu harus dilihat sebagai strategi untuk mengatasi semua hal yang dari awal dideteksi sebagai kesalahan kebijakan tuh. Tetapi pada saat yang sama para ekonom tentu ingin melihat apakah
proyek-proyek populis Presiden Prabowo. Dua soalnya, soal makan siang, soal food estate, dan soal koperasi itu betul-betul dirancang dengan satu pandangan yang sebetulnya sifatnya rasional, bukan sekedar emosional tuh. Nah, publik ingin lihat bagaimana diterangkan pada publik bahwa 3 wilayah yang sifatnya populis itu, makan siang, koperasi, food estate itu bisa disentuh secara lebih sistematis, bukan sekedar dipamerkan sebagai isu ideologis. Walaupun memang kepentingan ideologis dari Presiden Prabowo adalah memastikan bahwa kerakyatan itu didahulukan ketimbang memuliakan para oligarki, kan itu bedanya tuh. Tapi sekali lagi secara ekonomi mesti diterangkan bahwa ada yang harus didahulukan tuh, karena tadi APBN kita yang tidak cukup untuk membiayai secara serentak 3 wilayah yang sifatnya populis itu, yaitu gizi buat anak-anak dengan makan siang, lalu kooperasi untuk jadi backup ekonomi yang alternatif, bukan lagi ekonomi yang kapitalistik. Yang ketiga adalah soal ketersediaan pangan tuh, karena negara-negara tetangga Malaysia misalnya pasti minta bantuan pangan Indonesia tuh, Singapura juga begitu tuh, karena krisis perdagangan itu menyebabkan setiap negeri di Asia Tenggara misalnya terkenal dengan produsen pangannya itu saling menutup diri tuh. India pasti proteksi pangannya, Vietnam pasti utamakan berasnya dulu untuk rakyatnya. Kira-kira soal-soal ini yang mesti diterangkan supaya orang percaya bahwa ekonomi populis yang lagi dirancang oleh atau sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo betul-betul ekonomi yang juga rasional tuh. Bukan sekedar populis demi popularitas, tapi populis karena dia ideologis, tapi skala ekonominya juga mesti tercapai. Nah, dengan kondisi domestik maupun global yang bakal memburuk, bahkan Anda kemarin menyebutnya itu diambang perang gitu, ya Presiden Prabowo mau tidak mau itu memang harus melakukan reshuffle kabinet ya. Dan tapi ini bukan nggak cukup kabinet, ini banyak juga yang menuntut wakil presidennya ya, karena ini bukan hanya kabinet tapi wakil presidennya yang dibutuhkan itu yang mampu dan kompatibel dengan tantangan zaman lah, kira-kira begitu ya. Ya, tumpukan masalah-masalah itu yang akan jadi patokan pertama untuk merevisi kebijakan dengan akibat merevisi kabinet. Kan kalau kebijakan itu tidak direvisi, maka semua hal yang tadinya dipersiapkan begitu kena impact dari problem global kita, problem perdagangan global yang macet, tentu mesti diatur ulang tuh. Jadi sekali lagi secara ideologis sudah tepat itu ada ekonomi populis, secara ekonomi harus dihitung yang mana yang mesti diutamakan. Karena tidak mungkin APBN itu yang betul-betul lagi bolong ini dipakai untuk membiayai program-program populis. Yang ketiga, impact global ini juga akan menuntun kita atau sebut aja menyadarkan kita bahwa saling membantu minimal di kalangan negara-negara Asia Tenggara itu udah mesti mulai dirancang. Karena kemiskinan di Indonesia itu juga harus dipenuhi melalui cara mandiri, karena kita tidak bisa lagi impor bahan pangan kita karena tarif yang dipakai juga tinggi. Demikian sebaliknya kartel-kartel itu juga udah sebetulnya dibantai oleh Prabowo karena dianggap bahwa silahkan siapapun boleh impor, berarti kuota-kuota itu hilang. Tetapi sekali lagi ketidakpastian ekonomi global justru yang mengkhawatirkan tuh. Dan itu bagian yang belum disentuh secara menyeluruh. Tentu kita bisa mengerti bahwa ketiadaan konsep itu juga disebabkan karena ketidakpastian. Apakah perang dagang Cina dan Amerika terutama akan berimplikasi pada macetnya perdagangan dunia. Dan pada kesempatan yang lebih tepat Indonesia mesti cari cara supaya kemacetan perdagangan dunia itu tidak menghalangi proyek-proyek populis dari Presiden Prabowo. Itu memang sangat sulit, tapi itu mesti dibaca sebagai penanda bahwa selama 10 tahun kita tidak mempersiapkan atau semacam strategi mitigasi kalau terjadi krisis seperti ini. Memang tidak ada yang menduga bahwa Donald Trump akan mengambil langkah proteksionistis yang habis-habisan. Tapi sekali lagi, fakta 60% penduduk Indonesia itu miskin, alias 172 juta orang itu miskin, itu yang menerangkan mengapa
legitimasi Presiden Jokowi itu dipertanyakan. Dan dalam kemiskinan tentu sangat efektif, hanya efektif perolehan suara pemilu kemarin karena memanfaatkan faktor kemiskinan. Nah itu mungkin akan dibongkar lagi oleh publik bahwa ternyata orang miskin itu dipelihara untuk dijadikan sandera sehingga bisa diguyur dengan BLT lalu disurvei bahwa mereka itu adalah pemilih-pemilih Jokowi itu. Dengan data-data itu masih bisa dijadikan alasan untuk mendukung ide mempersoalkan kembali rejim Jokowi itu, walaupun beliau sudah lengser. Tapi sekali lagi, apa yang pernah dibuat oleh Jokowi itu menyebabkan penderitaan rakyat hari-hari ini. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.